Halo Sobat Rebahan, selamat datang di Elevation Studio. Di video kali ini, kita akan bahas film bertemakan science fiction. Nah, film ini tuh diadaptasi dari novel karya Veronica Roth. Di dalam film ini, diceritakan masyarakatnya itu dibagi dalam 5 faksi, sesuai dengan sifatnya masing-masing. Ada candor, jujur, erudite, genius, amity, pecinta kedamaian, dauntless, pemberani, dan abnegation, penolong tanpa pamrih. Tanpa berlama-lama, check it out! Di awal film, ini diliatin background filmnya itu di sebuah kota Chicago yang dibatasi oleh dinding. Dan ada suara cewek ngejelasin kalau di dalam kota ini tuh dibagi ke dalam 5 faksi tadi. Ada erudite, amity, candor, dauntless, dan abnegation. Nah, cewek ini berasal dari faksi abnegation. Orang tua Tris ini juga termasuk pemimpin di faksi abnegation ini. Pemerintahan kota ini juga dipimpin oleh faksi abnegation, karena sikap pedulinya ini dirasa bisa memomong semua faksi, termasuk non-faksi. Jadi, non-faksi ini tuh orang yang nggak cocok ke faksi manapun. Mereka itu kayak gelandangan gitu, guys. Scene berpindah ke Tris yang lagi siap-siap ke ujian pemilihan faksi. Karena kalau udah menginjak usia 16 tahun, remaja di kota ini tuh harus memilih untuk memasuki salah satu dari 5 faksi yang ada, sesuai dengan hasil ujian. Tapi Tris ini tuh galau, karena dia tuh ngerasa kalau dia itu sifatnya nggak terlalu masuk ke abnegation. Beda sama kakaknya Tris, Caleb, yang emang kelihatan alami gitu punya sifat penolong. Terus di awal sini juga kelihatan ada karakter nyebelin, tukang ganggu, sifatnya tuh julid banget, namanya tuh Peter. Nah, terlihat juga di sini nih, Tris itu kayak kagum gitu sama faksi Dauntless yang datangnya itu lari-larian sambil teriak-teriak seru gitu. Oke, waktunya masuk ke Tris ujian. Jadi ujiannya ini didampingi sama satu orang dan si Tris ini disuruh minum kayak cairan yang bisa ngebuat dia itu halusinasi. Terus masuk ke dalam mimpi, entarnya itu dia harus nyari solusi dari bayangan halusinasinya itu. Gimana dia cara ngatasinnya? Itu kayak ngepresentasiin sifat dia tuh apa. Di dalam ujian ini, diliatin, si Tris ini kayaknya ada di ruangan yang dindingnya itu kaca semua. Dan ada banyak Tris gitu. Dan si Tris ini disuruh milih sama dirinya sendiri antara pisau atau daging. Tapi kayak masih bingung, tiba-tiba ada anjing yang nyerang Tris. Dari ketakutannya ini, si Tris merem, dan tiba-tiba si anjing itu berubah jadi anak anjing. Terus, ada anak kecil cewek nyamperin mereka, tapi si anjing ini jadi gede lagi, dan nyerang anak kecil yang baru datang itu. Dan Tris pun ngejar anjing itu dan berusaha nangkap anjingnya. Tapi tiba-tiba Tris langsung sadar. Emang di scene ini tuh kayak membingungkan gitu ya guys. Kayak perpindahan scene-nya tuh cepet banget. Tapi ternyata dari hasil ujian Tris ini, kata pendampingnya itu dia mempunyai lebih dari satu sifat. Yang artinya si Tris ini tuh divergent. Nah, masih bingung kan tuh si Tris? Tapi langsung tuh sama si pendamping itu, si Tris disuruh pulang lebih awal, lewat pintu belakang, katanya biar nggak dilihat pengawas. Kayak khawatir banget gitu deh si pendampingnya. Dia juga nggak dibolehin untuk ngasih tahu hasil ujiannya ke siapapun, kalau sebenarnya si Tris itu divergent. Di scene selanjutnya, diperlihatkan keluarganya Tris ini lagi makan malam. Terus orang tuanya ini lagi nasehatin anak-anaknya supaya anak-anaknya itu nggak memberontak dan tentunya milih abnegation di acara pemilihan faksi besok. Karena katanya erudite ini mau jatuhin abnegation untuk mengambil alih pemerintahan karena mereka merasa lebih cocok itu. Oke, masuk di hari pemilihan faksi. Di sini ini tuh juga dikenalin ada karakter cewek pemimpin faksi erudite namanya Jane. Kayak so baik gitu deh si Jane ini tuh nyapa-nyapa keluarga Tris. Pokoknya di sini itu kayak menegangkan banget sih guys, kayak nunggu-nunggu faksi apa yang bakal dipilih dan kayak kagetnya guys, kakaknya si Tris ini, si Caleb ini milih pindah faksi ke erudite. Oh my god. Oh my god. Wow. Dan juga akhirnya si Tris ini milih faksi Dauntless karena emang dari awal kelihatan sih si Tris ini kayak emang tertarik ke faksi ini. Si Tris ini tuh kayak menantang-menantang gitu guys. Gak kebayang gimana terpukulnya orang tua mereka gak sih? Oke, di next scene ini ditunjukin kayak Tris ini yang seneng ikut sama kebebasan dan kebrutalannya Dauntless. Lari-lari, manjat-manjat, lompat-lompat, tapi dia itu belum jauh gitu guys. Dan di sini Tris juga kenalan sama Christina yang baru pindah ke Dauntless juga dari faksi Candor. Oh iya,
Dan si menyebalkan Peter, dia juga pindah ke Dauntless guys, tetap dengan karakter dia yang julid. Selanjutnya, kayak ngejelasin kehidupan Tris di Dauntless. What the fuck? First jumper, Tris. Welcome to Dauntless. Di sini juga ada kayak pelatih untuk newbie-newbie di Dauntless. Ada Four dan Eric. Nah, para newbie ini dilatih keras gitu pokoknya. Newbie Dauntless juga di ranking, dan yang rankingnya bawah akan dieliminasi atau dikeluarkan, dan otomatis jadi non-faksi atau kayak gelandangan gitu. Jadi, pada takut kan tuh? Nah, di sini tuh kompetitif banget jadinya, kayak adu kuat gitu. Sedangkan si Tris yang biasa hidupnya baik tanpa kekerasan masih belum kuat gitu kan untuk ikutin alurnya. Akhirnya dia tuh kayak hopeless gitu guys. Lalu di scene ini, untuk melupakan kestresannya si Tris ini diajak sama teman-teman barunya untuk hangout. Pergilah mereka ke tempat tato, dan ternyata di situ itu Tris ketemu sama pendampingnya saat ujian. Karena si Tris ini masih kepo sama hasil ujian dia, akhirnya dia samperin tuh tukang tatonya dan nanyain kejelasan dari hasil ujian dia. Tapi si tukang tato itu kayak nyalahin Tris, kenapa dia tuh milih Dauntless? Karena menurutnya di Dauntless ini si Tris itu nggak akan aman, bakal ada pihak yang mau musnahin dia. Tapi kayak masih nggak peduli gitu si Tris ini kayak masih jalanin hari-harinya. Akhirnya si Tris ini kayak latihan lebih giat lagi untuk bisa mengikuti alur yang keras di Dauntless ini. Agar tetap bisa bertahan di Dauntless. Dan di beberapa scene itu ditunjukin kalau Four itu galak, tapi dia tuh masih ada sisi baik pedulinya gitulah. Yeah, boy. Dia tuh kayak bijak gitu, terutama ke Tris. Dia tuh so sweet gitu tau. Kayak di scene 4 pegang pinggang Tris sambil ngasih masukan supaya dia bisa lebih kuat lagi mukulnya dan menggunakan kecepatannya si Tris. Beda sama Eric yang bener-bener sadis, jahat banget ke semuanya. Kayak scene dimana dia itu mau semuanya itu saling mukul tanpa ampun dan ngasih hukuman yang gak manusiawi. Emang gak punya hati sih abang. Apalagi ke Tris guys, karena Tris ini berani ngelawan Eric. Nah, di next scene ada Peter yang menyebalkan yang selalu julid dengan peningkatannya Tris. Mulutnya ini lebih nyebelin daripada berita di lambe turah asli. Now. I mean, not because the thing with Eric, yeah, you're in the news. Recent transfers of Beatrice and Caleb Pryor, children of Andrew Pryor. Call in to question the soundness of Abnegation's teaching. Dan di scene berikutnya semua dikagetkan dengan keberadaan Jin, pemimpin erudite yang berkunjung ke Dauntless. Ngapain tuh nenek lampir? Setelah ditanya, katanya dia itu mau memburu Divergent dan bekerja sama dengan Dauntless. Oh my god, emangnya tuh nenek lampir. Ada scene dimana Eric nyuruh Tris naik ke ring lagi. Kali ini lawannya Peter. Mereka harus saling ngalahin satu sama lain dengan kekuatan yang saat itu masih jauh antara Tris dan Peter. Jadi Peter itu kayak yang kuatnya gitu lah di sana. Terus, tapi Tris ini pantang menyerah guys, tetap berusaha lawan. Tapi di akhirnya sayangnya Tris kalah guys, sampai pingsan. Dan ketika sadar, Tris diberitahu Christina dan Will kalau dia itu dikeluarin sama Eric dan gak boleh lanjut pelatihan lagi. Tapi karena Tris ini gak mau nyerah gitu aja guys, dan tetap nekat, dia ngejar kereta untuk bisa ngikutin latihan berikutnya. Dan dia naik kereta dibantu dengan Four. Kayak kelihatan khawatir banget Four-nya. Nah, di scene selanjutnya, diliatin tuh mereka bakal main game. Jadi, gamenya tuh dibagi 2 tim yang dipimpin sama Four dan Eric. Dan masing-masing anggotanya itu dipilih langsung sama ketua tim. Of course, Four milih Tris. Paham kan nih? Four nih emang dari awal emang demen nih sama Tris. Pokoknya di scene ini banyak perilaku manis Four ke Tris, gemoy sekali. Dan dengan kecerdikannya Tris, tim mereka menang melawan tim si sombong Eric. Karena hasil dari game tadi, akhirnya Tris masih bisa bertahan sama teman-temannya di Dauntless, gak tereliminasi guys. Selanjutnya, scene beralih ke orang-orang Dauntless yang lagi kerja bakti, angkat-angkatin barang gitu. Dan di sini ada yang kayak silau-silauin Tris gitu, kayak ngode supaya disamperin. Kepo lah ya Tris itu siapa gitu. Ternyata setelah dicari sumbernya, itu tuh ibunya. Di situ ibunya Tris nanya soal hasil ujiannya Tris, dan dia tuh nebak
kayak kalau Tris ini divergent. Dan ibunya itu kayak nyuruh Tris supaya hati-hati, karena ada pihak yang terancam oleh divergent. Apalagi erudite yang lagi nyari secara aktif orang-orang divergent. Sama kayak omongannya si tukang tato guys. Terus ibunya juga kayak ngasih tahu ujian tahap kedua di Doubtless, kalau akan ada ujian seperti ujian waktu sebelum pemilihan faksi itu. Dan ibunya bilang, kamu itu harus berpura-pura memilih solusi seperti Doubtless, biar nggak ketahuan dan lulus. Bingung dong ya, kenapa ibunya tahu banyak tentang Doubtless? Nah, kayaknya ibunya Doubtless nggak sih dulunya? Selanjutnya masuk ke scene simulasi ujian. Dan ya ampun, merasa seneng banget nih. Ternyata didampingin sama Four. Sekarang cairannya tuh nggak diminum guys, tapi disuntikin gitu. Serem sih. Dan masuklah ya tuh si Tris ke dunia halusinasinya. Jadi bakal muncul ketakutan terbesar si Tris. Nah di scene ini diliatin si Tris ini diserang sama segerombol burung. Terus si Tris ini ngeliat air. Dan dia tuh jadi kayak sadar di mimpinya itu kalau itu tuh nggak nyata. Dan si Tris ini akhirnya bisa nyelesain ujian halunya itu dengan waktu yang cepet banget, gak normal gitu guys, gak kayak yang lainnya. Dan newbie di Doubtless itu kayak terkesima gitu loh sama dia bisa cepet gitu. Dan si Peter yang mulutnya julid ini malah kayak provokasi teman-temannya Tris. Kalau seenggaknya si Tris ini kasih tahu tips ke teman-temannya supaya lewatin ujiannya cepet. Kan bakal ada yang tereliminasi gitu kan. Masuk ke simulasi kedua masih dengan si Four yang ngedampingin, dan kali ini si Tris ini kayak lagi ada di dalam kotak kaca dan ngeliatin temen-temennya itu pada ngejulitin dia. Terus kotak kaca itu tiba-tiba diisi air sampai si Tris ini tenggelam, dan Tris itu di situ ketika lihat bayangan dia tuh kayak sadar lagi kalau ini tuh nggak nyata. Akhirnya dia tuh nyelesain ujiannya dengan cepet lagi. Tapi kali ini si Ford itu curiga sama hasil si Tris. Kok bisa cepet lagi dan kayak out of the box gitu nyelesainnya. Makin bimbang si Tris ini karena udah ada yang curiga. Akhirnya nyamperin tukang tato lagi untuk nanyain keadaan dia tuh harus kayak gimana. Dan akhirnya tukang tato itu cerita kalau adiknya itu dulu punya kemiripan dengan keadaan Tris sekarang. Nah, saat simulasi terakhir, adiknya ini diawasin sama pemimpin Doubtless katanya. Besoknya ditemuin mayatnya adiknya ini di jurang. Ternyata pemimpin Doubtless lah yang musnahin adiknya. Makin takut lah ya si Tris ini. Akhirnya scene berikutnya ngeliatin kalau Tris ini nemuin kakaknya di Erudite untuk ngasih tahu kegalauannya itu. Tapi ternyata sekarang itu kakaknya udah ada di pihak Erudite. Kayaknya nih kakak udah dicuci otaknya sama si Erudite. Jadi jahat gitu nggak mentingin keluarganya di Abnegation. Tris juga ketemu si pemimpin Erudite, si Jen. Dan diajak ngobrol sama si Jen ini. Nah si Jen ini kayak ngehasut gitu lah kalau Abnegation tuh buruk. Karena mau nampung Divergent. Yang si Jen ini anggap parasit. Ya di sini Tris kayak pura-pura agree aja. Dan dia tuh balik diantar sama mobilnya Jen. Dan waktu Tris udah sampai ke Doubtless, tiba-tiba dia tuh diserang sama 3 orang dan mau dijatuhin ke jurang. Tapi Tris ini melawan dan sempat kebuka satu topeng yang ternyata salah satu sahabatnya Tris di Doubtless. Sad banget gak sih? Hampir aja mau jatuh, akhirnya ada Bang Four, si penyelamat datang dikalahkan semuanya tuh sama si Four. Keren sekali. Sombong amat. Dibawalah Tris istirahat di kamar pribadinya Four. Sampai sini, Four dan Tris jadi makin dekat, guys. Wait a minute. Beralih ke besokan harinya, Tris ini ke tempat makannya Abnegation. Terus disamperin sama temennya yang mau bunuh dia tadi. Tapi Tris itu gak terima permintaan maafnya dia dan berujung temennya ini bunuh diri karena hopeless. Jadi dia tuh ada di posisi paling bawah, guys. Jadi dia rasa karena Tris ini gak akan tereliminasi, jadi dia gitu yang bakal tereliminasi dan jadi non-faksi. Nah, si Tris ini makin stres gitu kan ngelihat temennya itu bunuh diri. Nah, akhirnya Four, si abang penyelamat ini nenangin si Tris dan ngajak si Tris ini latihan ujian halunya itu biar si Tris ini nanti di ujian terakhir itu nggak kedeteksi kalau dia itu divergent. Sumpah so sweet banget sih di sini. Four dan Tris itu nyoba nyuntikin cairannya itu ke mereka berdua. Lalu mereka itu kayak masuk ke halusinasinya si Four gitu.
Four ini ngajarin Tris buat ngatasin masalah di ujiannya itu harus seperti orang di Dauntless, bukan dari benar-benar keinginannya dia. Di sini juga Tris itu akhirnya tahu tentang ketakutannya si Four ke ayahnya yang ternyata Marcus, salah satu pemimpin di Abnegation. Yang emang ada desas-desus kalau Marcus itu sering ngelakuin kekerasan ke anaknya sampai anaknya itu memberontak. Dan ternyata desas-desus itu bener guys. Scene berikutnya masih dengan kebersamaan Four dan Tris yang bener-bener sweet banget di kamarnya Four. Ups, mereka ini di sini bersatu gitu guys. Kalian you know lah ya mereka ngapain. Wait a minute! Pagi harinya, Four nunjukin dan nyeritain orang-orang erudite yang lagi menyusun persediaan dan pasukan di Dauntless. Four juga jelasin ada kayak serum yang bakal disuntikin dan ngebuat kita tuh kayak patuh dan nurut, nggak sadarkan diri gitu. Itu ngejelasin ke Tris. Scene beralih ke Tris yang bakal ujian tahap terakhir di Dauntless. Kali ini halusinasinya Tris itu lagi ada di lapangan gitu dan diserang sama segerombol burung. Tapi sekarang Tris itu berusaha untuk ngatasin semua ketakutannya itu dengan cara-cara Dauntless. Kali ini Tris mukul burungnya itu pakai kayu dan setelah berhasil musir burungnya, tiba-tiba si Tris ini kayak keikat gitu. Terus dia tuh coba putusin talinya pakai api yang ada di depannya. Terus setelahnya, sini itu beralih ke Tris yang ada di kotak kaca yang udah dipenuhi air. Tapi kali ini dia tuh nyari solusi yang lebih make sense gitu guys. Terus scene beralih lagi ke Tris yang lagi ada di kamar Four. Dan si Tris ini kayak lagi digoda gitu sama si Four. Di sini Four tuh agresif banget guys. Akhirnya si Tris ini tendanglah si Four itu. Terus akhirnya di ujian terakhir ini si Tris itu harus menembak keluarganya si Tris ini, tapi supaya gak curiga si Tris ini akhirnya kayak tega gitu buat nembak keluarganya guys. Selanjutnya scene orang-orang Dauntless yang lagi berkumpul dan pemimpin Dauntless yaitu Max yang lagi ngasih selamat ke yang udah lulus ujian. Dan si Max ini nyuruh semua ini berkumpul dan membuat 4 baris untuk ada penyuntikan serum. Tapi si Max ini bilang serum itu adalah alat pelacak. Tapi karena si Tris ini udah tahu kalau dikasih tahu si Four kalau serum itu sebenarnya yang bisa buat ngendalin mereka, akhirnya si Tris panik nih nyariin si Four. Tapi tiba-tiba dihalangin sama si Eric karena si Eric dari awal emang udah benci gitu kan ke si Tris. Eric ini tiba-tiba nyuntikin serumnya ke si Tris. Scene beralih ke Tris yang kebangun gara-gara temennya itu beranjak kayak prajurit. Tapi tatapannya itu kosong. Tapi Tris ini ngikutin yang lainnya supaya pengawasnya itu gak curiga. Jadi dia itu pura-pura kalau dia itu kebius juga guys. Jadi kalau di Virgin itu ternyata gak bakal kebius guys sama serum ini. Dan si Tris juga nyari-nyari si Four dan syukur si Four juga gak kebius guys. Ternyata pasukan yang udah gak sadarin diri ini dibuat untuk nyerang orang-orang Abnegation guys. Sumpah parah banget, Abnegation kan padahal gak salah apa-apa ya guys. No! God, please, no! Terus Tris dan Four langsung nyoba buat nyari ortunya si Tris untuk diamanin. Ternyata tiba-tiba si Eric itu kayak ngehadang si Four dan kayak ngata-ngatain si Four gitu. Si Four ini kayaknya kesel gitu sampai kayak narik urat gitu kan. Akhirnya kayak penyamarannya itu dicurigai dan ternyata si Four ini kayak mau ditembak gitu sama si Eric. Terus akhirnya si Tris angkat senjata lah dan hancurlah penyamaran mereka berdua guys. Two stiffs. Two dead stiffs. Si Four diambil dan disandra sama si Jen akhirnya. Dan si Tris karena dia itu ada luka, akhirnya katanya gak bisa bagus buat dites. Akhirnya disuruh dibunuh aja. Untungnya si Tris ini saat mau dibunuh diselamatin sama ibunya. Nah ternyata si ibunya ini jago guys, dan ternyata si ibunya ini dulunya Dauntless juga. Di sini juga ada scene si Tris mau gak mau harus bunuh salah satu temennya, yaitu si Will, yang pacarnya si Christina itu. Tapi sad banget di perjalanan mau ngamanin diri, nyari bapaknya yang udah bersembunyi, si ibunya Tris ini ketembak dan meninggal. Scene beralih ke tempat persembunyian orang-orang Abnegation, termasuk bapaknya Tris. Ternyata ada kakaknya juga yang dari Erudite. Dia juga melarikan diri dari Erudite setelah tahu rencana busuk Erudite guys. Akhirnya Tris, bapaknya dan kakaknya Caleb dan Marcus mau ke Dauntless untuk nyadarin teman-temannya di Dauntless yang masih kena bius untuk stop nembakin orang-orang di Abnegation. Nah, di Dauntless, Tris ini nyandra si Peter yang julid itu untuk nuntun mereka ke tempat pengendali.
Lagi-lagi set guys, jadi bapaknya Tris ini meninggal juga ketembak. Dan Tris akhirnya tetap bisa berhasil masuk ke ruang pengendali yang dipenuhi orang-orang erudite. Dan di situ ada Four yang lagi dipengaruhi alat-alat dan biusan. Jadi kayak nggak sadarin diri gitu guys. Tris niatnya mau ngelepas si Four, malah dia diserang sama si Four karena otaknya si Four itu dikendaliin sama orang-orang erudite. Kasian banget si Tris. Digabungin sama si Four, tapi Tris ini masih usahain kayak nyadarin si Four. Dan ternyata sadar guys, kekuatan cinta itu emang kuat ya. Abis ini keren banget guys. Si Four dan Tris ini nyerang orang-orang erudite di situ yang lagi mau ngendaliin otak-otak prajuritnya Dauntless untuk nembakin faksi Abnegation. Terus, si Tris ini dengan kepintarannya ini membius si Jane supaya mau matiin alat dari pengendalinya guys. Setelah berhasil buat ngancurin rencana Jane, mereka kabur karena di Dauntless ternyata masih ada pihak-pihak prajurit yang emang jahatnya alami guys, yang bakal mau nyerang mereka. Oh iya, di sini juga Four ketemu lagi sama ayahnya, Marcus. Di akhir filmnya, memiliki ending yang hangat guys. Nunjukin Four dan Tris pelukan di pinggir kereta sambil menguatkan satu sama lain, disinari sinar senja. Dan ternyata guys, film ini masih gantung. Jadi peperangan selanjutnya masih ada guys. Film Divergent ini belum punya ending yang komplit. Buat kalian yang masih kepo sama alur cerita Divergent, tenang aja ya, film ini masih punya sequelnya nih. Buat kelanjutannya bakal kita update di video selanjutnya. So, buat kalian yang nungguin kelanjutan film ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol notification untuk dapat notif dari video terbaru kami. Dan like video ini kalau kalian suka. Sekian video kali ini, see you di lain film Sobat Rebahan.